Ya, Saudara, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah berupaya membuat Ranperda Kabupaten layak anak agar segera ditetapkan menjadi perda. Sebagai bentuk perhatian DPRD untuk melindungi hak anak dari segala macam bentuk diskriminasi, serta hak anak yang lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah berupaya membentuk peraturan daerah atau perda layak anak di setiap kecamatan yang ada di Rokan Hilir. Untuk saat ini, Bapemperda DPRD Rokan Hilir sedikitnya mengajukan 4 rancangan peraturan daerah atau Ranperda, hak inisiatif DPRD Rokan Hilir. Salah satunya Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. Ketua Bapemperda DPRD Rokan Hilir Darwis Syam mengatakan, diajukannya Ranperda tersebut atas beberapa pertimbangan, di antaranya mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, karena dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Darwis menambahkan sebagai komitmen DPRD Rokan Hilir untuk melindungi serta menghormati hak anak harus diimplementasikan dalam program yang komplit. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 bahwa pemerintah kabupaten kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk penyelenggaraan perlindungan anak baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga anak-anak jangan sampai menjadi korban kekerasan perdagangan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ketua Bapemperda dari Partai Golkar ini juga menambahkan yang harus melakukan peran dan tanggung jawab atas hak anak adalah semua pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kita hanya sedikit lagi kabupaten Indonesia yang belum dinyatakan kabupaten layak anak. Ini sesuai dengan amanah Perpres, bahwasanya untuk kawasan tanpa rokok itu harus dibuatkan perdanya. Nanti dinas terkait akan menginput banyak kategori-kategori kabupaten itu yang harus menjadi kawasan kabupaten layak anak. Dan alhamdulillah sebetulnya kita tahun ini sudah dapat status kabupaten layak anak, tapi kan kategorinya belum tinggi. Ada hal-hal porsi bobot yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah harus ada perda. Perda ini mengikat kepada semua masyarakat stakeholder dan untuk setiap kawasan menjadi kawasan layak anak, seperti sekolah-sekolah misalnya kan, seperti di rumah sakit yang lain. Salah satunya harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk anak, untuk ibu menyusu dan lain-lain. Kemudian juga termasuk media-media juga harus mendukung untuk kabupaten layak anak dengan mempromosikan kabupaten layak anak, ada kegiatan-kegiatan anak, karena anak ini adalah merupakan cikal bakal penerus harapan bangsa kita. Jadi mulai dari anak ini, kalau kabupaten kita ini sudah ditetapkan jadi kabupaten layak anak, tentu anak-anak kita diperhatikan untuk semua itu. Jika dua Ranperda ini disah jadi perda, ini apa-apa yang kita harapkan ke depannya, Pak? Ya, pertama pada kawasan rokok itu agar Kabupaten Rokan Hilir ini bebas dari pencemaran rokok, terkendali, sehingga kesehatan masyarakat itu bisa dikendalikan. Dan kita harapkan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Yang terutama ini kan biasanya yang parah itu perokok pasif. Dia tidak merokok, tapi karena kita tidak atur kawasan tanpa rokok itu, dia mengisap asap rokok. Jadi di kantor-kantor dan mana lain kita berharap nanti kalau sudah kita ini wajib menyediakan
ruang tanpa rokok, dan setiap orang harus mematuhi aturan dan ada sanksinya. Kemudian dengan ditetapnya Perda layak anak ini, diharapkan Kabupaten Rokan Hilir memperhatikan anak, bukan hanya memperhatikan konsekuensi, nanti ada penganggaran, kita semua aspek kita harus memperhatikan anak. Jadi Perda ini mengikat, makanya untuk Kabupaten layak anak harus kita ikat dengan Perda, ada seluruh stakeholder semua itu mengikat semua. Misalnya contohnya nanti di Dinas Perhubungan, dia harus menganggarkan rambu-rambu di sekolah itu yang awas anak sekolah misalnya. Misal di dinas lain juga, Dinas Tenaga Kerja, dia juga tidak bisa memantau, tidak boleh memperkerjakan anak-anak yang umur bawah. Salah satu itu dan Darwis menyebut jika Perda layak anak nanti telah ada, maka semua daerah harus tertib menjadi kawasan layak anak. Misalnya seperti sekolah-sekolah harus ada rambu-rambu lalu lintas dipasang di masing-masing sekolah. Rumah sakit harus difasilitasi fasilitas anak, seperti tempat menyusui, dan Dinas Ketenagakerjaan harus memperhatikan pekerja dari anak-anak dan yang lainnya. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.